Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajo, salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari ini kita mau nyemprot untuk kutu kebul ya. Yang mana saya menggunakan curakon. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ya. Kutu kebul itu seperti apa? Kita cek ya. Nah, ini kita cek. Nah, seperti inilah kutu kebul ya, teman-teman. Kutu kebul ini yang menempelnya di bawah daun ya, teman-teman sekalian. Ini di bawah daun, bisa dilihat, kita zoom lagi ya. Nah, ini seperti ini akan menyebabkan daun itu kering. Bisa dibilang daunnya memang dihisap sari-sarinya sehingga perkembangan pohon alpukat kita tidak berkembang dengan baik. Teman-teman sekalian, di sini saya menggunakan curakon ya. Curakon yang mana fungsinya untuk menghilangkan kutu kebul tersebut. Nah, teman-teman, mari kita cek perkembangan yang kutu kebulnya sudah kita semprot ya. Ini bisa dilihat teman-teman, terubus ya, mulai terubus dengan baik. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah perkembangan pohon alpukat yang baik. Dilihat dari pembasaran batang dan banyaknya terubus ya, sehingga perkembangan pohon alpukat itu tidak terganggu. Nah, teman-teman sekalian juga harus perhatikan di area tersebut ini, di area ini tidak terhalang oleh pepohonan ya. Kita cek ke yang lain. Nah, teman-teman sekalian, bisa dilihat juga ini hijau dan tidak ada ini ya, tidak ada, tuh bisa dilihat, tidak ada putih-putih atau kutu kebulnya. Ini perawatannya, penyemprotannya 2 minggu sekali ya teman-teman, 2 minggu sekali secara berkala. Nah, bisa dilihat lagi, kita lihat, cek-cek lagi ya. Di kebun saya ini tidak semuanya baik-baik aja, maka saya akan memberikan contoh ya, agar bisa terlihat bahwa di lapangan itu realnya seperti ini loh, nggak seperti bagus semua, tetapi ada aja kendala-kendala di mana, di lapangan, baik kena penggeret batang atau yang lain. Bisa dilihat teman-teman perkembangannya. Nah, ini pohonnya jelek ya. Ini pohonnya saya sengaja saya gunduli, saya pruning karena terlalu lebat. Setelah saya gunduli terlalu lebat, taunya tumbuhlah bakal bunga. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, ini baru disemprot curakon sama saya. Ini biar mana perkembangan buahnya juga baik. Oke, kita cek yang ini. Wah, bisa dilihat teman-teman, dari jauh saja sudah terubusnya sudah banyak sekali ya. Terubusnya sudah banyak sekali. Perkembangannya pun batangnya sudah membesar. Saya kurangi dedaunannya ya. Saya pruning kemarin agar terlihat lebih ramping, akan tetapi batangnya sudah mulai mencoklat ya. Ini mulai tua, agar mudah kedepannya untuk dibuahkan. Oke, saya cek ke yang lain.
Nah ini dilihat teman-teman, jika penyemprotannya berkala untuk kutu kebul, nah ini akan tidak ada ya, tidak ada. Tuh lihat, tidak ada. Kutu kebul itu biasanya di bawah daun ya teman-teman, di bawah daun. Nah bisa dilihat ini tidak ada ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Sungguh sangat-sangat baik ya menurut saya. Saya juga masih banyak kendala karena emang saya baru belajar juga untuk pohon alpukat ini. Nah ini kalau tidak salah info dari penjual bibit, ini infonya Miki ya, alpukat Miki. Sedangkan waduh teman-teman bisa dilihat hijaunya cantik ya, hijaunya cantik sekali. Nah bisa dilihat, nah ini salah satu set. Nah ini baru disemprot ya teman-teman, ini harus disemprot nanti. Nah ini itu adalah, nah ini adalah salah satu hama ya teman-teman. Makanya teman-teman semuanya juga harus saling mengecek. Selain ini juga ada ini nih teman-teman. Ini bisa kelihatan kan teman-teman semua? Kelihatan enggak? Ini adalah ya salah satu hama. Teman-teman sekalian, pengecekan berkala itu penting loh. Kenapa? Nah yang seperti ini yang kita temukan seperti ini agar bisa dicegah kemudian harinya ya teman-teman. Oke, kita cek ke yang lain. Nah ini mulai banyak terubusnya juga. Ini dalam kondisi baru belajar berbuah ya teman-teman. Oke, cek ini. Bisa dicek. Nah ini salah satu kutu kebul ya teman-teman ya. Ini kutu kebul. Nah ini bisa dilihat teman-teman sekalian. Ini kutu kebul ini harus berkala penyemprotannya ya. Tuh, ini nanti akan mengundang semut biasanya. Oke, kita cek lagi. Nah ini bisa dilihat teman-teman, ini terubusnya banyak ya. Ini setelah terkena hujan, terubusnya jauh lebih banyak. Ini juga, ini yang nyungcung posisinya kasarnya, ini yang menjulang ke atas akan saya potong nanti ke depannya agar sedikit melebar. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah buah alpukatnya, buah alpukat yang baru belajar ya. Semoga saja setelah ini terus berbuah, karena itulah yang diinginkan oleh saya. Mungkin saya butuh perawatan dan pemupukan. Nah ini juga bisa dilihat teman-teman, ini saya menggunakan kotoran kambing ya sebagai pupuknya. Saya di sini menggunakan pupuk kimia NPK 1616, MKP, terus TSP, boron, Gandalsil B, Gandalsil D ya, serta perekat. Ini untuk menunjang perkembangan pohon alpukat saya. Untuk fungisidanya saya menggunakan antrakol. Nah bisa dilihat teman-teman, ini saya menggunakannya adalah kohe kambing, yang mana kohe kambing ini kohe kambing mentah ya saya pakai. Nah ini tetapi saya ambil jaraknya agak sedikit jauh, dikhawatirkan efeknya kurang bagus kalau misalnya dilangsungkan. Tetapi
karena fermentasinya lama, saya menggunakan karung, dia akan terfermentasi dengan sendirinya ya. Dibutuhkan kelembapan, maka saya siram juga karung-karungnya agar cepat terfermentasinya, karena kan sedikit panas ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Nah ini terlihat. Nah ini bisa dilihat kutu kebul ya. Jadi dalam bertani itu tidak semuanya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah tidak sesuai dengan kita harapkan itu, maka kita pencegahannya adalah pengecekan secara berkala teman-teman. Pengecekan secara berkala di sini sangat membantu untuk memberikan apa pencegahannya. Nah, misalnya maaf ya teman-teman, ini adalah ulat yang dimana isinya itu di dalam. Nah ini tuh ulat isinya di dalam. Ini nggak bisa kalau disemprot, maka saya menggunakan insektisida sistemik. Seperti apa? Seperti furadan ya. Jadi bisa dibilang teman-teman, nanam boleh, pengecekan tidak rutin pun boleh. Setidaknya seminggu sekali teman-teman cek kekurangannya apa, seperti apa ya. Kalau sudah memulai membesar itu penyiraman pun kita kurangi ya. Mungkin tadinya setiap hari jadi 2 hari sekali. Nah seperti itu, karena akarnya makin lebar, kita makin jangkauan untuk nutrisinya, penangkapan nutrisinya itu akan jauh lebar, penyerapan air pun akan jauh lebih lebar, seperti itu teman-teman. Nah ini saya jujur ya, di bawahnya belum saya cabutin, belum sempet. Nanti paling setelah dohor saya baru memotong dengan menggunakan mesin potong. Ini bisa dilihat teman-teman tuh. Ini biasanya belalang ya, belalang, hamanya belalang. Nah ini terubusnya. Nah oke. Nah teman-teman sekalian, ini adalah pohon alpukat saya yang awalnya stagnan dan saya kira mau mati. Di sini kesalahan saya itu fatal ya teman-teman. Pertama, saya menanam pohon alpukat bibit itu ditutup hingga batangnya, padahal yang baik itu adalah setengah dari polybagnya dibuat gulutan. Nah, dulu saya baru belajar ada 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu taunya seperti ini. Menyesal? Oh tidak, saya nggak akan menyesal teman-teman. Di sini saya mulai belajar bahwa kegagalan itu adalah sumber aspirasi saya untuk bangkit. Dengan apa? Dengan cara saya memperbaiki kesalahan. Maka saya belilah bibit-bibit yang lebih baik, seperti itu. Dan penanamannya pun jauh lebih baik. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian ya. Ini hitam-hitam, ini hitam-hitam karena bekas ulat-ulat. Nah, tapi juga teman-teman harus perhatiin jika misalnya ada daunnya yang misalnya gosong tengahnya, itu kurang apa, pinggirnya yang gosong itu kurang apa, apakah kurang kalium, apakah kurang boron, seperti itu, apakah kurang urea. Jadi teman-teman sekalian, untuk tanaman kita itu memberikan indikasi permasalahan itu melalui daun ya teman-teman. Daunnya warna gosong apanya, misalnya ada yang ungu garisnya. Nah itu banyak sekali teman-teman ya. Kita itu belajar teman-teman
tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Cuma misalnya ada pengaplikasian teman-teman, misalnya saya menggunakan pupuk kohe ayam jauh lebih baik, tidak apa-apa. Kita harus saling berbagi, karena mungkin di saya itu menggunakan yang paling mudah adalah kohe kambing, karena ada ada kambingnya, ada punya pembesaran kambing ya, cukup lumayan juga. Nah ini daripada dibuang dan bau jika tidak dimanfaatkan, maka saya simpan di kebun ini. Nah, bisa dilihat teman-teman ya semua. Oke, bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Mungkin dari tahun-tahun ke tahun dari ini sudah terlihat teman-teman sekalian. Oke, sekian aja aplikasi informasi yang saya berikan untuk perkembangan pohon alpukat ini. Kita maju sama-sama ya. Kita moga aja maju sama-sama, kita berbagi ilmu dan kita bisa jadi petani yang berhasil. Karena alpukat ini untuk masa pensiun bagi saya. Salam Acul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, salam sejahtera.